Shalom jua-jua. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surgawi, kami bersyukur dalam kehidupan kami, Engkau masih izinkan kami dalam mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, buka hati dan pikiran anak sekolah minggu kami, sehingga mereka takut dan taat kepada firman-Mu. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, shalom jua-jua anak sekolah minggu. Di minggu ini di tanggal 8 September 2024 yang menjadi firman Tuhan buat kita pada minggu ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12, dan saya bacakan untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mendengarkan sebuah firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Jadi adik-adik sekolah minggu, Timotius ini adalah seorang yang masih muda. Dia itu memiliki semangat yang luar biasa. Nah, semangat dan kesetiaan itu tentunya bukan muncul begitu saja. Jadi adik-adik sekolah minggu, Timotius ini ternyata memiliki orang tua yang luar biasa, yang takut kepada Tuhan. Itu kita bisa lihat bagaimana firman Tuhan menerangkan itu. Jadi Timotius ini nama ibunya itu Eunike dan neneknya bernama Lois. Nah, Timotius ini ada di sekolah minggu berasal dari kota Listra. Nah, ketika itu Paulus memanggil Timotius menjadi muridnya. Jadi ada di sekolah minggu, Timotius ini masih muda. Seperti yang kakak sebutkan tadi, dia memiliki semangat dan kesetiaan yang luar biasa. Oleh karena itu, ada potensi besar yang Paulus lihat. Maka dia dipanggil menjadi murid dalam menyampaikan firman Tuhan kepada semua bangsa-bangsa. Nah, ada di sekolah minggu, dalam surat ini ada berita sedihnya, di mana ternyata Paulus dipenjara pada waktu itu. Nah, ketika situasi Paulus penjara, maka Timotiuslah yang menjadi penerus untuk melayani jemaat-jemaat yang telah didirikan oleh Paulus. Nah, dia diutus di tempat-tempat pelayanan yang sudah ditentukan oleh Paulus. Nah, ada di sekolah minggu. Jadi oleh karena itu, karena Timotius dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan pelayanan Paulus, karena Paulus di penjara, maka ada nasihat yang disampaikan Paulus. Itu kita baca di ayat 12 tadi, yaitu Timotius walaupun masih muda, dia harus menjadi teladan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ini juga menjadi hal yang berharga bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tentunya kalau kita lihat, bagaimana mungkin orang yang masih muda, orang yang tidak memiliki pengalaman banyak, dituntut menjadi teladan. Bagaimana mungkin? Padahal kalau kita lihat situasi di gereja ada di sekolah minggu, di situ ada upung-upung, ada kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua dan orang-orang dewasa. Dan tentunya ini menjadi tantangan bagi Timotius. Namun Paulus menasihati dia harus menjadi teladan. Nah, ada di sekolah minggu karena kesungguhan si Timotius ini, kesetiaannya, semangatnya, ketekunannya, kepercayaannya kepada Tuhan yang sudah dibentuk sejak kecil, dia menjadi teladan. Nah, apa sih yang menjadi teladan dari Timotius ini? Kalau Alkitab mencatat
yang menjadi kebanggaan Paulus ketika melihat Timotius ini, teladannya itu membaca firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan. Itu yang menjadi teladannya. Nah, oleh karena itu, melalui perenungan pembacaannya firman Tuhan itu, maka Paulus mengajak supaya Timotius menjadi teladan baik dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan, pola pikir, cara bertutur kata, cara menolong orang lain, dalam beribadah, dalam berdoa, dan sebagainya. Dia harus menjadi contoh bagi semua orang. Nah, itu hal yang diharapkan melalui firman Tuhan ini. Tapi ada satu poin penting yang menarik dari kisah Timotius ini, bahwa teladan yang luar biasa dari dirinya adalah dia taat, tekun, rajin membaca Alkitab. Nah, demikian juga kita ada di sekolah minggu. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, kalau mau hidupnya menjadi luar biasa, menjadi contoh, maka mulailah kita dekat dengan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Oleh karena itu ada sumber teladan yang kita miliki. Dan adik-adik sekolah minggu, dan jangan pernah, kalau bahasa zaman sekarang adik-adik sekolah minggu, insecure, artinya merendahkan diri, merasa tidak layak karena dia masih muda dan sebagainya. Dan anak-anak, aku kan masih kecil bang, gak perlulah menjadi teladan. Melalui firman Tuhan ini adik-adik sekolah minggu, kita diharapkan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menjadi teladan. Nah, bagaimana contohnya menjadi teladan itu? Kan saya masih anak-anak. Nah, ini bisa kita lihat adik sekolah minggu. Ketika di antara kita ada orang tuanya, saudaranya, atau keluarganya, atau sanak saudara, famili yang tidak rajin ke gereja, namun adik-adik sekolah minggu sangat rajin ke gereja, sangat rajin beribadah, maka lakukanlah itu. Ketika kita sudah melakukan itu, maka kita sudah menjadi teladan bagi mereka. Dan ketika ada sahabat ada di sekolah minggu, malas sekali belajar, malas sekali, disuruh pun tidak mau. Nah, ketika adik-adik itu rajin belajar, jadilah jadi teladan bagi orang yang malas itu. Sehingga dengan kehadiran adik-adik, mereka menjadi termotivasi. Dan buktikanlah itu melalui dari teladan yang diberikan oleh adik-adik sekolah minggu. Dan banyak hal lagi, mulai dari sikap kita, perkataan kita harus menjadi teladan. Nah, teladan itu ada di sekolah minggu, menjadi contoh itu ada di sekolah minggu, itu bukan terlihat harus dari usia, tidak. Tapi ketika kita melakukan kebenaran, kebaikan bagi semua orang, itulah kita sudah menjadi teladan. Nah, kita juga diharapkan melalui firman Tuhan ini, mari adik-adik sekolah minggu menjadi teladan di tengah-tengah zaman sekarang ini. Yang perlu, yang sangat urgent, yang sangat penting di zaman ini ada di sekolah minggu, yaitu menjadi teladan. Teladan kebaikan, teladan kebenaran, teladan beriman, teladan beribadah. Oleh karena itu nama Tuhan semakin dipermuliakan dan sukacita dari surgawi melimpah kepada adik-adik sekolah minggu. Mari, dan melalui firman Tuhan ini sangat tegas, terlebih kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, orang tua, marilah menjadi teladan bagi anak-anak, sehingga oleh itu anak-anak boleh mengikuti, mencontoh mana yang baik dan yang terbaik yang mereka terapkan dalam diri mereka. Inilah firman Tuhan, kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan selalu menjadi sukacita dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surgawi, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu, berkati dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami,